Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan penghalang-penghalang warisan, mata kuliah fikih mawaris. Baiklah, kita langsung saja. A. Penghalang kewarisan dalam hukum warisan Islam. Dalam hukum waris Islam, ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafiyah menyebutkan ada 4 macam penghalang kewarisan yang masyhur, yaitu pembudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambah 3 lagi penghalang kewarisan, yaitu pertama, perbedaan kekafiran atau kafir zimmi dan kafir harabah atau kafir zimmi dan kafir harabah tidak saling mewarisi karena putusnya tali perwalian antara mereka. 2. Ridah. Orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir karena yang dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada Baitul Mal. 3. Pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh mewarisnya menjadi terhalang menerima waris karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. B. Penghalang kewarisan dalam komplikasi hukum Islam (KHI). Komplikasi hukum Islam ada suatu upaya untuk mengkodifikasi dan mengatur hukum Islam dalam sebuah sistem hukum tertentu. Biasanya dalam konteks hukum negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, kompilasi hukum Islam atau KHI lahir setelah eksistensi peradilan agama diakui dengan hadirnya UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum material dalam menyelesaikan masalah perkawinan, pewarisan, dan pewakafan. Dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut kompilasi hukum Islam atau KHI yaitu terdapat dalam pasal 171-193 KHI antara lain. A. Pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah hilangnya nyawa seseorang secara langsung ataupun dengan beberapa alasan, dan orang yang terhalang dari mewarisi adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak benar seperti yang disebutkan dalam hadis. B. Perbedaan agama. Termasuk dari penghalang waris yang telah disepakati oleh para ulama adalah perbedaan agama yang mana agama dari seorang yang mewarisi berbeda dengan agama yang diwarisi. Seperti salah satu di antara mereka adalah seorang muslim, sedangkan yang lainnya adalah seorang kafir, atau salah antara lainnya Yahudi dan yang lainnya adalah Nasrani. C. Fitnah. Sebelumnya belum ada salah satu dari 4 mazhab ulama fikih yang menjadikan fitnah sebagai penghalang waris, karena belum disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwa fitnah menjadi salah satu di antara penghalang waris lainnya, dan belum ada juga ulama yang menetapkan fitnah sebagai penghalang waris. C. Upaya mengatasi penghalang-penghalang warisan. Pertama, pendidikan hukum warisan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum warisan. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan kampanye penyuluhan untuk mengedukasi individu dengan hak dan kewajiban mereka dalam hal warisan. 2. Penguatan hukum warisan. Mengkaji dan memperbarui undang-undang warisan untuk memastikan bahwa mereka adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Penyadaran masyarakat. Kampanye penyuluhan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya warisan, hak hukum, dan perlindungan yang tersedia dalam hukum warisan. Mengatasi penghalang-penghalang hukum warisan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak warisan diakui dan dihormati, dan bahwa konflik yang berhubungan dengan warisan dapat dihindari atau diselesaikan dengan adil dan efisien. 5. Perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua tunggal memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam kasus warisan. Hal ini dapat mencakup kebijakan khusus untuk melindungi hak-hak mereka. 6. Penegakan hukum yang kuat. Memastikan penegakan hukum yang kuat terdapat pelanggaran hukum warisan, termasuk tindakan ilegal
seperti pencurian atau penyalahgunaan warisan. Dan selanjutnya, kesimpulan bahwa hukum waris Islam memiliki sejumlah penghalang yang dapat mempengaruhi pembagian warisan dan menghasilkan ketidaksetaraan dalam hak dan pembagian harta. Dalam hukum waris Islam ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafi menyebutkan ada 4 macam penghalang kewarisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Al-Quduri menambahkan murtad dalam penghalang kewarisan. Upaya dalam mengatasi penghalang-penghalang dalam konteks hukum waris adalah penting untuk memastikan bahwa warisan dan harta benda dapat diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan ada salah kata dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.